Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pendidik yang luar biasa. Selamat datang di pembahasan kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep penting yang sedang menjadi perhatian besar dalam dunia pendidikan kita. Namanya adalah pembelajaran mendalam. Kali ini bersama saya Rifki Permana, kita akan menyelami bagaimana pembelajaran ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, makna, dan kegembiraan dalam setiap proses belajar, karena sejatinya pendidik bukan hanya mencetak murid yang pintar, tetapi membentuk manusia yang merdeka, tangguh, dan siap menghadapi masa depan. Sahabat pendidik, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat dulu apa tujuan dari pembahasan kita kali ini. Ada 4 tujuan utama yang akan disampaikan. Tujuan kita hari ini sederhana, namun dampaknya luar biasa. Kita akan menggali tentang pola pikir, memahami apa itu pembelajaran mendalam, menemukan prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta menyusun kerangka yang bisa kita terapkan dalam praktik sehari-hari. Bayangkan, jika setiap guru membawa misi ini ke dalam kelasnya, bukan hanya pengetahuan yang ditransfer, tetapi karakter yang dibentuk, kemandirian yang ditumbuhkan, dan harapan yang ditanamkan. Pernahkah kamu merasa gagal, lalu berpikir, mungkin aku memang tidak berbakat? Atau sebaliknya, saat menghadapi tantangan, kamu justru berkata, aku belum bisa, tapi suatu saat aku pasti bisa. Mari kita kenali bersama apa itu growth mindset, pola pikir bertumbuh, bagaimana ia bekerja, dan mengapa begitu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat pendidik, tahukah kita bahwa Indonesia termasuk salah satu dari 6 negara dengan presentasi growth mindset murid di bawah 40%. Angka ini tentu memprihatinkan karena growth mindset terbukti memiliki korelasi positif dengan prestasi akademik. Semakin banyak murid yang percaya bahwa dirinya bisa berkembang, semakin tinggi pula capaian belajar mereka. Disinilah kita melihat betapa pentingnya konsep pola pikir bertumbuh. Pola pikir bukan sekedar cara pandang, tapi penentu tindakan dan hasil, lebih dari sekedar keterampilan. Pola pikir adalah fondasi yang menopang skill set atau keterampilan yang bisa kita ajarkan dan tool set alat yang bisa digunakan dalam hidupnya. Tanpa pola pikir yang benar, keterampilan dan alat itu tidak akan maksimal. Karena itu, perjalanan menuju pembelajaran mendalam selalu dimulai dari sini. Membangun pola pikir yang bertumbuh agar murid berani mencoba, tidak takut gagal, dan terus berkembang. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pola pikir itu adalah segalanya. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan menggerakkan tindakan kita. Dan dari tindakan akan lahirlah sebuah hasil. Jika kita berpikir positif, berani mencoba dan yakin bisa, maka tindakan kita akan penuh semangat. Hasil yang kita capai pun akan semakin baik. Dan ingatlah, ubahlah pola pikir maka hidupmu pun akan berubah. Ada 2 jenis pola pikir yang akan sangat menentukan bagaimana seseorang menghadapi hidup. Pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset. Bagi mereka yang berpola pikir tetap ini, kegagalan adalah bukti ketidakmampuan. Saat salah, mereka merasa lemah. Maka tidak heran mereka mudah menyerah ketika menemui tantangan. Kedua, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Bagi mereka, kegagalan justru kesempatan untuk belajar. Kesalahan bukan kelemahan, tetapi bagian penting dari proses memahami sesuatu. Dengan pola pikir ini, setiap tantangan bukan penghalang, melainkan jembatan menuju keberhasilan. Perbedaannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Satu murid bisa berhenti hanya karena gagal sekali, sementara murid lain justru melompat lebih tinggi setelah jatuh. Karena itu, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun murid untuk selalu memilih jalan kedua, jalan pertumbuhan, jalan harapan, dan jalan keberhasilan. Dalam hidup,
Kita punya dua pilihan, tetap terjebak dalam pola pikir tetap atau berani melangkah dengan pola pikir bertumbuh. Ketika menghadapi tantangan, pola pikir tetap akan memilih menghindar, tetapi pola pikir bertumbuh akan belajar menerima, mencari cara untuk melaluinya. Saat ada hambatan, pola pikir tetap mudah menyerah. Namun pola pikir bertumbuh justru bertahan karena ia tahu setiap rintangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Pola pikir tetap menganggap usaha itu sia-sia, sedangkan pola pikir bertumbuh melihat setiap usaha sebagai peluang. Ketika dikritik, pola pikir tetap merasa diserang, tapi pola pikir bertumbuh melihat kritik sebagai informasi berharga untuk memperbaiki diri. Dan ketika melihat orang lain sukses, pola pikir tetap merasa terancam. Sedangkan pola pikir bertumbuh justru terinspirasi karena kesuksesan orang lain adalah bukti bahwa dirinya pun bisa. Kabar baiknya, mindset bisa dilatih. Kita bisa belajar mengenali suara pola pikir tetap, menyadari bahwa kita selalu punya pilihan, lalu menggantinya dengan suara pola pikir bertumbuh, dari pesimis menjadi optimis, dari takut menjadi berani, dan menyerah menjadi pantang menyerah. Lalu, bagaimana cara membantu seseorang beralih ke pola pikir bertumbuh? Ada prosedur sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, ketika melihat ada murid atau bahkan diri kita sendiri ingin menyerah saat menghadapi kesulitan, segera dorong untuk mencoba lagi. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah. Kedua, ketika ada usaha untuk mencoba lagi, berikanlah penghargaan. Bukan sekedar memuji hasil, tapi memuji proses. Katakan, bagus, kamu sudah berusaha lagi. Ketiga, jelaskan perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Tekankan bahwa yang membedakan adalah bagaimana kita memandang tantangan sebagai penghalang atau sebagai peluang belajar. Dan keempat, ingatlah selalu bahwa membuat kesalahan itu bukan aib. Justru kesalahan adalah cara otak belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menumbuhkan pola pikir yang lebih sehat, optimis, dan siap menghadapi masa depan. Tahukah kamu, dalam belajar seringkali kita merasa gagal itu memalukan. Padahal justru dari kegagalan itu kita menemukan cara baru untuk berhasil. Itulah yang disebut productive failures. Dan ada satu kata kecil yang bisa mengubah cara kita belajar, yaitu yet atau belum. Jadi kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan, bukan kata aku tidak bisa, tapi aku belum bisa. Kata belum memberi harapan bahwa kemampuan kita masih bisa bertumbuh. Yang ketiga, ingat juga tujuan belajar bukan sekedar angka di rapor. Target yang sebenarnya adalah pemahaman. Nilai bisa hilang, tapi pemahaman akan terus melekat dan bermanfaat. Lalu, tahukah kamu bahwa otak justru bekerja paling aktif saat menghadapi kesulitan? Artinya, setiap tantangan adalah kesempatan bagi otak kita untuk berkembang. Bahkan dalam matematika, kesalahan bukanlah akhir. Kesalahan justru memicu kita menemukan pola, membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Dan ada satu alat sederhana yang bisa membuat proses ini lebih jelas, yaitu mind map. Dengan mind map, ide-ide yang rumit bisa dihubungkan, divisualisasikan, dan lebih mudah dipahami. Jadi ingatlah, belajar bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling pintar. Belajar adalah tentang tumbuh selangkah demi selangkah, dan growth mindset adalah fondasi yang membuat perjalanan itu mungkin. Apakah belajar itu hanya sekedar menghafal, lalu cepat lupa, atau justru memahami, menemukan makna, dan merasakan serunya belajar? Itulah pembelajaran mendalam, sebuah cara belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Penasaran bagaimana cara kerjanya dan mengapa penting untuk hidup kita? Mari kita bahas bersama.
Mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi masih tergolong rendah. Ditambah adanya ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Di sisi lain, Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2035. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang menuntut lahirnya sumber daya manusia yang unggul, kreatif, kritis, dan adaptif. Namun, hasil studi internasional Program International Student for Assessment tahun 2022 menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Mayoritas murid di Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal pada level rendah, sementara sangat sedikit yang mencapai level berpikir tingkat tinggi. Kondisi inilah yang melatar belakangi perlunya penerapan pembelajaran mendalam. Pendekatan ini tidak lagi berfokus pada hafalan semata, tapi menekankan pemahaman, keterhubungan dengan konteks nyata, serta kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Pembelajaran mendalam bukan sekedar proses menghafal materi. Di dalamnya terdapat 3 prinsip utama. Pertama, berkesadaran, yaitu di mana setiap anak diajak hadir penuh dalam proses belajarnya, memahami pikiran, perasaan, tindakannya, sehingga mereka benar-benar hadir secara utuh. Yang kedua adalah bermakna. Ilmu tidak lagi terlepas dari kehidupan, tetapi dikaitkan dengan pengalaman nyata, sehingga setiap konsep menjadi relevan, berguna, dan memberi makna bagi masa depan. Yang ketiga, menggembirakan. Suasana belajar dibuat penuh antusiasme, rasa ingin tahu, dan semangat, sehingga belajar menjadi sebuah perjalanan yang dinikmati, bukan beban yang dihindari. Proses ini menyatukan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Olah pikir diantaranya menajamkan logika, kritis, dan kreatif. Olah hati menumbuhkan kejujuran, empati, dan nilai moral. Olah rasa mengasah kepekaan, imajinasi, dan apresiasi keindahan. Yang keempat, olahraga menguatkan kesehatan, disiplin, dan daya juang, membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga kaya empati, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pernahkah kamu bertanya, untuk apa sebenarnya kita belajar? Apakah hanya demi nilai rapot, atau ada makna yang lebih besar? Di balik proses belajar, ada sebuah visi besar yang disebut pembelajaran mendalam. Visi ini ingin melahirkan generasi Indonesia yang utuh dan holistik, bukan sekedar pintar, tapi juga berkarakter. Ada 8 dimensi profil lulusan yang menjadi arah pembelajaran. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, penalaran kritis, kemampuan berpikir logis dan menganalisis informasi. Yang keempat, kreativitas, kemampuan menghasilkan ide orisinal. Kelima, kolaborasi, keterampilan bekerja sama dalam tim. Keenam, kemandirian, inisiatif dan kemampuan belajar otonom. Ketujuh, kesehatan, pemahaman dan kebiasaan hidup secara fisik dan mental. Kedelapan, komunikasi, menyampaikan gagasan secara efektif dan mendengarkan aktif. Lalu, bagaimana caranya? Pembelajaran mendalam terdiri di atas 3 prinsip. Yang pertama, berkesadaran, artinya hadir penuh dalam proses belajar. Yang kedua, bermakna, mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan, menjadikan belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Perjalanan ini ditempuh lewat 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dari memahami konsep, mencoba untuk menerapkannya, semua ini ditopang oleh 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogik yang aktif dan kolaboratif. Kedua, lingkungan belajar yang aman dan mendukung.
Yang ketiga, pemanfaatan digital untuk memperkaya proses belajar. Dan yang keempat, kemitraan antar sekolah, keluarga, ataupun komunitas. Dengan 8 dimensi, 3 prinsip, 3 pengalaman, dan 4 kerangka, pembelajaran mendalam menjadi jalan menuju masa depan pendidikan Indonesia. Bukan hanya mencetak murid yang cerdas, tetapi melahirkan generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Pernahkah kita melihat siswa bisa mengulangi informasi, tapi bingung saat diminta menerapkannya? Atau ada yang bisa menjawab soal sederhana, tapi kesulitan ketika menjelaskan alasannya? Inilah yang coba dijawab oleh taksonomi Solo, sebuah kerangka untuk memahami sejauh mana kualitas pemahaman peserta didik berkembang. Taksonomi Solo memiliki 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah prestruktural, di mana peserta didik yang belum mampu menangkap inti permasalahan, mereka gagal memahami, tidak kompeten, atau jawaban mereka tidak relevan. Yang kedua, ada tahapan unistruktural, di mana peserta didik ini mulai memahami satu aspek saja. Mereka bisa menyebutkan fakta atau mengikuti prosedur sederhana, tetapi pemahaman masih sangat terbatas. Tahapan ketiga adalah multistruktural, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aspek sekaligus, membuat daftar atau mendeskripsikannya. Namun, aspek-aspek itu masih berdiri sendiri, belum saling terhubung. Yang keempat, relasional atau di level ini, peserta didik mulai menghubungkan berbagai informasi. Mereka bisa menganalisis, membandingkan, mengkritisi, dan menjelaskan alasan. Pemahaman menjadi lebih utuh. Dan tahapan kelima, abstrak ini diperluas. Tahapan tertinggi, peserta didik di sini mampu melampaui informasi yang ada. Dia bisa menciptakan, merumuskan teori, membuat hipotesis, dan merefleksikan makna. Mereka bisa melakukan generalisasi dan menerapkan pengetahuan ke situasi yang baru. Bagaimana kita tahu bahwa belajar sungguh-sungguh bermakna? Jawabannya ada pada asesmen. Bukan sekedar angka atau nilai di kertas, tapi cermin sejauh mana siswa mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan makna dalam proses belajarnya. Asesmen dalam pembelajaran mendalam bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi menuntun proses, memberikan umpan balik, dan menumbuhkan kesadaran belajar. Mari kita temukan bersama bagaimana asesmen ini bisa menjadi jembatan menuju pendidikan yang lebih memerdekakan. Sering kita berpikir asesmen itu hanya soal ujian dan angka di rapot. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Asesmen adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar sekaligus capaian hasil belajar murid. Inilah cara guru benar-benar memahami setiap anak didiknya. Landasannya jelas, yaitu Permendikbud nomor 21 tahun 2022 yang menegaskan bahwa asesmen bukan sekedar formalitas, tapi bagian penting dalam pembelajaran. Lalu, apa prinsip utamanya? Yang pertama, berkeadilan, tidak memandang latar belakang murid. Yang kedua, objektif, berdasarkan data yang nyata, bukan prasangka. Yang ketiga, edukatif, hasilnya dipakai untuk memberi umpan balik agar murid semakin tumbuh dalam belajarnya. Jadi, asesmen bukan akhir dari pembelajaran, tetapi jembatan menuju pembelajaran yang lebih bermakna. Dalam pembelajaran mendalam, ada 2 jenis asesmen utama. Yang pertama, asesmen formatif yang dilakukan selama proses belajar, diawali dengan tes diagnostik untuk melihat kesiapan murid, dan di tengah-tengah ada pemantauan perkembangan dan umpan balik cepat agar guru bisa menyesuaikan strategi. Yang kedua, asesmen sumatif
dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai ketercapaian tujuan. Inilah yang biasanya menjadi dasar kenaikan kelas atau kelulusan. Tapi yang terpenting, asesmen di sini bukan sekedar angka. Ia harus autentik, mempresentasikan realitas kehidupan dan holistik, menilai murid secara menyeluruh, kognitif, psikomotor, dan afektif. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa asesmen terbagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dalam penilaian formatif, dilakukan selama proses belajar untuk memperbaiki dan memberi umpan balik. Di dalamnya, di dalam penilaian formatif ini juga dibagi menjadi dua. Ada asesmen as learning atau refleksi diri murid. Saat murid merefleksikan diri melalui jurnal, self-assessment atau peer assessment. Yang kedua, assessment for learning. Dalam kegiatannya, itu tujuannya untuk memperbaiki proses belajar. Ketika guru memberikan umpan balik lewat peta konsep, observasi, untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur capaian belajar. Di dalamnya ada assessment of learning, menilai hasil akhir atau ada di akhir pembelajaran berupa tes, laporan, proyek, atau portofolio untuk menilai capaian yang sudah diraih. Umpan balik bukan sekedar komentar, ia adalah jembatan yang menghubungkan usaha murid dengan pertumbuhan mereka. Pertanyaannya, bagaimana memberi umpan balik yang membangun? Langkah pertama yaitu klarifikasi. Ajukan pertanyaan yang spesifik, misalnya, apa maksudmu dengan bagian ini? Atau bagaimana kamu mendapatkan jawaban ini? Tujuannya agar murid lebih memahami proses berpikirnya sendiri. Langkah kedua adalah nilai, sampaikan kekuatan yang sudah terlihat. Contohnya, kamu sudah rapi dalam menulis rumusnya, atau argumenmu sudah logis. Hal ini membuat murid merasa dihargai. Yang ketiga adalah perhatian. Berikan komentar terhadap hal yang masih kurang, sesuai, atau belum lengkap. Contohnya, data ini masih kurang, atau coba tambahkan referensi. Langkah keempat adalah saran. Tawarkan ide pengembangan yang konkret. Misalkan, akan lebih baik jika kamu menambahkan contoh nyata, atau coba gunakan diagram agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah apresiasi. Berikan pujian tulus atas usaha mereka. Contohnya, kerja kerasmu terlihat sekali. Terus pertahankan semangat ini. Apresiasi ini akan menjadi bahan bakar motivasi yang luar biasa. Dengan umpan balik yang jelas, terukur, dan penuh empati, kita bukan hanya menilai hasil belajar murid, tapi juga menuntun mereka untuk terus bertumbuh. Perencanaan pembelajaran mendalam bukan hanya soal menyiapkan RPP atau modul ajar. Lebih dari itu, ia adalah upaya menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam diri murid. Pertama, tahapannya adalah identifikasi. Kita mulai dengan mengenali kesiapan murid, apa yang mereka sudah pahami, apa yang masih mereka butuhkan, lalu kita pahami karakteristik materi dan mengaitkannya dengan dimensi profil lulusan yang ingin kita capai. Kedua, desain pembelajaran. Di tahap ini, kita merumuskan capaian belajar yang jelas, memilih topik yang relevan dengan kehidupan nyata, dan mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Tujuannya agar pembelajaran tidak hanya kaya pengetahuan, tetapi juga kontekstual. Kita juga menyiapkan kerangka pembelajaran atau strategi mengajar, lingkungan belajar, hingga pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, pengalaman belajar. Belajar bukan sekedar menghafal. Pengalaman belajar harus dirancang agar menyenangkan, bermakna, sekaligus menantang. Dari kegiatan awal, inti hingga penutup, semua diarahkan agar murid mampu memahami, mengaplikasikan, dan akhirnya merefleksi apa yang mereka pelajari. Keempat, asesmen
Asesmen bukan sekedar angka di rapot, ia hadir sejak awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan murid, di tengah proses untuk memberi umpan balik, dan di akhir untuk mengukur ketercapaian. Semua ini membantu kita memastikan pembelajaran benar-benar berdampak. Belajar yang mendalam tidak terjadi begitu saja. Ia dimulai dari perencanaan yang matang agar setiap langkah benar-benar bermakna bagi murid. Di sini ada kerangka RPP atau modul ajar yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatannya. Tahap pertama, identifikasi. Kita mulai dengan mengenali murid, apa yang sudah mereka ketahui, apa yang mereka minati, dan apa yang masih mereka butuhkan. Lalu kita analisis materi pelajarannya, relevansi dengan kehidupan nyata, tingkat kesulitan, hingga nilai karakter yang bisa ditanamkan. Dan jangan lupa, tentukan dimensi profil lulusan yang akan kita capai. Apakah itu berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, atau mungkin kemandirian. Tahapan kedua ada desain pembelajaran. Di sini kita menentukan capaian belajar sesuai fase murid, lalu memilih topik yang kontekstual dan relevan. Tujuan pembelajaran harus jelas, konkret, dan operasional. Kita juga memilih praktik pedagogis yang tepat, seperti berbasis proyek, berbasis masalah, atau berbasis inquiry. Kemitraan pun bisa dibangun dengan sesama guru, orang tua, komunitas, bahkan dunia industri agar pembelajaran makin kaya. Lingkungan belajar juga harus mendukung kelas yang aman, nyaman, dan memberi ruang bagi murid untuk berpendapat. Dan terakhir, jangan lupa pemanfaatan teknologi digital dari video pembelajaran, forum diskusi daring, hingga perpustakaan digital, semua bisa menjadi jembatan agar murid belajar lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tahap selanjutnya adalah tahap pengalaman belajar. Dimulai dari tahap awal, guru membangun orientasi yang bermakna, memberikan apresiasi yang kontekstual, dan menyalakan motivasi belajar murid. Lalu, masuk ke tahap inti. Disinilah murid aktif terlibat dalam 3 pengalaman utama. Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dalam kegiatan memahami, murid diajak membangun pengetahuan secara mendalam dari berbagai sumber dan konteks, bukan sekedar menghafal, tapi mengerti makna. Yang kedua, mengaplikasikan. Murid diberikan kesempatan untuk mempraktikkan pemahamannya dalam kehidupan nyata, sehingga apa yang mereka pelajari terasa nyata dan bermanfaat. Yang ketiga, merefleksikan. Murid dilatih mengevaluasi hasil belajarnya, mengenali yang sudah berhasil, dan mencari strategi untuk memperbaiki yang belum optimal. Dari sini lahir motivasi baru dan rasa percaya diri. Di tahap penutup, guru memberi umpan balik konstruktif, membantu murid menyimpulkan pembelajaran, dan menyiapkan mereka untuk pembelajaran selanjutnya. Tahap terakhir yaitu tahap asesmen. Lalu, bagaimana kita tahu pembelajaran itu berhasil? Disinilah asesmen berperan. Ada 3 asesmen. Asesmen as learning, di mana murid belajar merefleksikan prosesnya melalui penilaian diri dan penilaian sejawat. Yang kedua, asesmen for learning, guru menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, assessment of learning, asesmen di akhir pembelajaran untuk menilai capaian akhir murid. Tekniknya pun bisa beragam, penilaian proyek, portofolio, observasi, tes lisan, maupun tes tertulis. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran mendalam, mulai dari identifikasi, desain, pengalaman belajar, hingga asesmen. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam praktik pembelajaran kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Salam hangat, Rifki Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.